Salam untuk kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Tule Infosial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Bapak Ibu, terkait dengan informasi yang kita sharekan melalui channel ini mengenai pendaftaran P3K 2024, yaitu peringatan tegas dari BKN. Honorer jangan cari alasan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan peringatan tegas dari BKN ini, ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Untuk Bapak Ibu seluruh honorer, apabila tidak mematuhi himbauan dari BKN, nah apa kira-kira peringatan tegas itu Bapak Ibu? Mari kita ikutin informasinya sampai selesai atau kita ikuti videonya sampai selesai. Nah, ini dia informasinya. Langsung saja kita pada informasinya. Informasi yang dibuat oleh jpn.com yang tayang pada 9 Oktober 2024. Tertulis pendaftaran P3K 2024. Peringatan tegas dari BKN. Honorer jangan cari alasan. Dari jpn.com Jakarta, Badan Kepegawaian Negara BKN menyampaikan peringatan tegas ditujukan kepada para honorer yang masuk kriteria pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama. Diketahui, pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama dibuka 1-20 Oktober 2024. Diperuntukkan bagi pelamar prioritas dan pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023 dan ex honorer THK 2 dan tenaga non ASN atau honorer yang masuk database BKN. Di masa pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama ini muncul beberapa keluhan dari honorer K2 yang mengaku tidak bisa mendaftar. Alasannya antara lain karena tidak ada informasi yang sesuai dengan ijazahnya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen menyampaikan pernyataan terbaru yang sifatnya semacam peringatan. Sebelumnya, Bapak Suharmen mengatakan formasi P3K 2024 di perintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan. Bapak Suharmen mengatakan honorer K2 tenaga teknis seharusnya bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2024 karena banyak Pemda membuka formasinya. Apabila honorer K2 tidak hanya fokus pada formasi di dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, tempatnya mengabdi, maka kecil kemungkinan tidak kebagian formasi. Karena itu, Bapak Suharmen mengimbau para honorer melihat peta formasi di dinas lain, asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Yang dilarang itu jika honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD Pemda lainnya. Bapak Ibu jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar, bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah. Ini dikatakan Bapak Deputi Suharmen kepada CPN pada Minggu 6 Oktober 2024. Selanjutnya, honorer tidak mendaftar P3K 2024 bakal dipecat. Bapak Suharmen, BKN pun menyampaikan pernyataan terbaru merespons keluhan para honorer yang mengaku tidak mendapatkan formasi. Bapak Suharmen mengatakan ex honorer K2 maupun tenaga non ASN database BKN yang tidak ada formasi di dinas atau satuan perangkat kerja daerah tempatnya bekerja seharusnya berpikir bahwa tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk diangkat ASN P3K. Ditegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada honorer K2 maupun non-ASN database BKN untuk diangkat P3K 2024. Nah, formasi P3K 2024 diprioritaskan honorer, kelulusan mereka juga tidak didasarkan pada passing graduate, tetapi berdasarkan ranking terbaik. Honorer K2 juga mendapatkan prioritas pertama, dikatakan Bapak Suharmen kepada CPN pada Selasa 8 Oktober. Para honorer yang masuk kategori pelamar prioritas
Bapak kata Suharman seharusnya melihat formasi yang tersedia di luar dinas tempatnya bekerja. Sebab menurut Bapak Suharman cukup banyak formasi dibuka di dinas yang jumlah honorer prioritasnya minim, bahkan tidak ada. Mestinya hal tersebut menjadi kesempatan bagus untuk honorer prioritas karena mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jika mereka tidak mau mendaftar di dinas yang ada formasinya dan hanya sekadar mendaftar di SKPD tempatnya mengabdi padahal tidak ada formasi yang sesuai, maka konsekuensinya bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Itu diingat ya Bapak Ibu. Tetapi terlebih jika tidak mau mendaftar, maka bakal terkena pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Nah, ini ditegaskan ya Bapak Ibu, inilah inti dari informasi ini. Bapak Ibu, terlebih jika tidak mau mendaftar P3K pada tahun 2024 ini, maka Bapak Ibu akan terkena pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Kalau mereka enggak mendaftar, ya akan diberhentikan karena sudah tidak ada lagi honorer per Januari 2025, tegas Suharman. Itulah ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak mendaftar P3K 2024, Bapak Ibu dikeluarkan atau dipecat sebagai honorer karena tidak ada lagi honorer di tahun 2025 pada awal Januari 2025. Semuanya akan menjadi P3K. Itulah sebabnya akan dikeluarkan apabila Bapak Ibu yang sedang mengajar tidak mendaftar P3K 2024. Kan Bapak Ibu juga yang rugi kalau tidak mendaftar P3K 2024 ini, apalagi besar kemungkinan yang sudah menjadi prioritas akan diangkat menjadi P3K. Hanya saja masalahnya ini bagi kalau tidak ada formasinya yang sesuai pada jurusan kita. Tapi itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Kita bisa mendaftar di instansi lain atau di tempat lain, yang penting masih satu Pemda dia. Itu bisa. Ini dibisakan dan diperbolehkan kepada untuk Bapak Ibu. Ditegaskan jika bahwa pilihan itu sekarang di tangan masing-masing honorer. Kalau bersikukuh tidak mau mendaftar P3K 2024, ya silakan saja. Pemerintah sudah memberikan kesempatan besar kepada honorer. Jelas ya Bapak Ibu. Salah kita atau salah Bapak Ibu apabila Bapak Ibu tidak mendaftar P3K pada tahun 2024 ini. Toh Bapak Ibu juga yang rugi kok kalau tidak mendaftar. Kalau tidak mendaftar, Bapak Ibu diberhentikan sebagai guru honorer. Karena sebab tidak ada lagi honorer pada awal Januari 2024. Semuanya P3K. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa honorer yang namanya tidak terdaftar sebagai peserta seleksi P3K 2024 otomatis akan diberhentikan. Ditegaskan kembali ya Bapak Ibu. Dan mengenai munculnya aspirasi dari honorer melamar P3K 2024 lintas dinas atau SKPD tetapi meminta dikembalikan lagi ke tempat kerja asal begitu dinyatakan lulus seleksi, Bapak Suharman menjawab tegas tidak bisa. Nah, satu hal ini juga Bapak Ibu. Alasannya karena memang tidak ada aturan mengenai mekanisme seperti itu. Honorer yang lulus P3K akan ditempatkan di instansi yang dilamarnya dan bukan dikembalikan di dinas asal. Jadi kata kuncinya ya Bapak Ibu, kalau mau diangkat P3K 2024 penuh waktu ataupun paruh waktu, Bapak Ibu honorer harus mendaftar P3K 2024 ini. Bapak Ibu harus ikut seleksi ya, supaya Bapak Ibu diangkat ASN dengan status P3K tahun 2024 ini. Nah, begitu kira-kira informasi Bapak Ibu mengenai pendaftaran P3K 2024 ini dan yang disampaikan oleh BKN untuk peringatan tegas untuk Bapak Ibu honorer. Ya, informasi yang kita sharekan terkait pendaftaran P3K 2024 sesuai informasi terbaru dari BKN bahwa
Honorer yang tidak mendaftar P3K 2024 diberi sanksi berat, yaitu di PHK atau dipecat. Untuk itu dihimbau seluruh honorer agar ikut mendaftarkan dan seleksi P3K tahun 2024 ini. Sekian informasi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu juga yang baru mampir di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar HP Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya atau informasi berikutnya.